Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Back to Campus, podcast khusus untuk mahasiswa, alumni Universitas Wijaya Putra. Kali ini kita mengundang sosok yang sangat menarik sekali, mungkin inspiratif juga, dengan latar belakang secara historisnya, studi baik S1 maupun S2 mendapatkan beasiswa secara penuh. Dan dari sisi pekerjaan memulai dari bawah sebagai toolsman pada suatu bengkel. Ini sangat menarik. Jadi kalau mendapatkan beasiswa dan merintis dari bawah, pasti ada suatu pertimbangan tertentu yang mungkin menjadi alasan bagaimana sosok ini mendapatkan beasiswa mulai S1 dan S2 di Universitas Wijaya Putra. Saya perkenalkan Mas Yogi Cahyo Pratomo, STMM. Selamat datang, Mas. Selamat datang, Pak. Di podcast Back to Campus. Mas Yogi, dari historis itu benar nggak sih? Mulai dari toolsman pada bengkel di SMK itu? Kalau ditanya benernya, Pak, ya memang bener adanya seperti itu. Mulai awal ya? Mulai awal di Toolman. Pekerjaan apa toolman itu? Toolman itu mulai menyiapkan alat ketika ada anak-anak yang praktek. Ya. Setelah itu membersihkan juga, merawat juga, sama menata supaya kembali ke lokasinya lagi, Pak. Posisi ya masing-masing setelah itu ya. Betul. Jadi pekerjaan awalnya begitu. Pekerjaan awal seperti itu, Pak. Hebat. Pekerjaan awal seperti itu. Nah, ini dari sisi latar belakang dari si pekerjaannya. Nah, sempat mengenyam pendidikan S1 di program studi teknik mesin. Tahun berapa itu, Mas? Tahun 2011, Pak. Mulai tahun 2011. Nggih. Masuk 2017, selesai tahun 2015. 2015. Oke. Mas, bener ya dapat beasiswa penuh pembelajaran studi selama studi di S1 itu? Alhamdulillahnya iya, Pak. Latar belakang atau yang mendasari apa itu? Waktu itu saya ditawari, Pak. Sebelumnya dari nilai UKK itu alhamdulillah Di SMK? Di SMK. Di SMK mana? Wijaya Putra? SMK Wijaya Putra juga. Alhamdulillahnya dapat nilai sempurna, Pak, UKK waktu itu. Wow. Jadi 6 kompetensi yang harus individu, Pak, ya. Sorry, itu SMK prodi apa itu? Otomotif, Pak, waktu Otomotif itu. ya? Sekarang jadi TKR itu. TKRU. TKRU. Nah, okay. Waktu itu otomotif ada 6 kompetensi yang wajib, yang harus diampu. Itu saya dapat 10 semua. Wow. Dapat 10 semua, akhirnya nilainya 10 semua. Nilainya 10 semua dari 6 kompetensi. Kalau dia satu cum laude itu berarti. Cum laude, Pak. Kalau dia satu cum laude. Jadi dari nilai sempurna itu ditawari. Jadi Anda tidak melamar ya? Enggak, Pak. Anda Mas Yogi tidak mengajukan mendaftarkan, tapi ditawari untuk kuliah. Ditawari untuk kuliah, padahal enggak pernah punya angan-angan sebenarnya sebelumnya angan-angan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi enggak ada, Pak. Waktu itu ekspektasinya setelah SMK selesai, kan itu termasuk vokasi ya, langsung bekerja gitu. Langsung bekerja. Ternyata ada tawaran itu diambil. Kesempatan nggak datang 2 kali. Hebat. Jadi nggak ada bayangan untuk sekolah lebih lanjut ya? Nggak ada sama sekali, Pak. Oke. Karena ada tawaran diambil. Itu penuh, tidak ada biaya sama sekali. Penuh, Pak, 100%. Wow. Jadi dari semester 1 sampai semester 4 nggak ada biaya sama sekali. Sampai 8, sampai lulus. Sampai semester 8 sampai lulus. Oke. Berarti ada latar belakangnya karena prestasi di SMK, iya, dengan nilai sempurna itu ditawari. Mungkin pimpinan universitas pada waktu itu ya melihat bahwa ini potensinya sangat besar sekali. Betul. untuk bisa melanjutkan studi. Oke, Mas Yogi, di masa kuliah, menurut catatan dari kami itu ada beberapa capaian-capaian ya. Jadi meskipun kuliah gratis, bisa dikatakan begitu kan? Iya. Tapi effort yang lain atau ikhtiar yang lain adalah bukan hanya kuliah saja kan? Betul. Saya membaca CV Mas Yogi itu adalah pernah mengikuti ajang PKM. Iya, Pak. Jadi ajang PKM, kalau dilihat dari rekodnya, PKM
termasuk menjadi kontestan di PIMNAS, ada di PIS waktu itu. PIS ya. PIS itu Pekan Investment PIMNAS Investment Summit. Oke, Mas, satu-satu deh. PKM itu tentang apa waktu itu? Berawalnya itu tahun 2014, Pak. 14 ya. Tahun 2014 saya mencoba untuk mengajukan proposal PKM AI waktu itu. Artikel ilmiah tentang mesin pencetak pentol otomatis. Oke. Tapi belum beruntung, Pak. Oh, 2014 belum beruntung. Oke. Beruntungnya malah di akhir mau lulus kuliah malah, Pak. 2015. Oke. Saya mencoba untuk mengupload lagi tentang Mesta. Oh, skemanya beda. Skemanya beda. Skema apa itu? Waktu itu masuk di PKMT, teknologi yang menurut kabarnya memang agak susah, Pak. Begitu agak ya? susah. Saya mencoba untuk mengupload proposal untuk mencoba untuk Teknologi apa yang ditawarkan pada waktu itu? Waktu itu mesin asap, Pak, kita, Pak. Mesin asap? Mesin asap telur asin yang bermitra dengan salah satu mitra di Kebonsari, Sidoarjo. Pengrajin telur asin sama peternak bebek juga sekalian. Oke. Yang inovasi teknologinya apa sih? Kami mengusung waktu itu K3 sama teknologinya, Pak. Jadi yang semula di tempat mitra itu hanya seperti lemari dari batu bata, dicor gitu, Pak. Untuk pengasapan. Untuk pengasapannya, betul. Terus pintunya itu terbuat dari besi, seng. Kalau dipegang itu panasnya minta ampun, Pak. Buka itu pakai pakai lap gitu. Saus tangan, ya. Gobal paling. Akhirnya dari situ, Pak, dari permasalahan yang ada itu akhirnya kami berpikir ada 4 orang waktu itu dari tim ya, ada tim ya. Oke. Siapa saja waktu itu? Kami lintas disiplin ilmu, Pak, waktu itu, Pak. Ya, siapa Saya saja? dari Fakultas Teknik, yang 3 orang ini dari Fakultas Ekonomi semua. Siapa saja? Ada Fajar Ramadan, Dewi Kapso, sama Elizabeth Noviana, Pak. Mas, sorry. Mungkin teman-teman tuh lihat sapaan Mas Fajar, aku yang mewakili gitu. Biasanya kami punya ini, Pak, inisial. Iya, Pak. Mas Ujang. Lama tidak bertemu juga. Diwakili tim Mas, diwakili Mas Jogi ya. Iya. Jadi waktu itu memang banyak banget, Pak, hal baru. Dari PKMT itu banyak banget hal baru. Yang waktu tahun 2014 itu saya satu tim dengan satu fakultas. Iya. Mungkin gagalnya juga dari situ karena di buku panduan juga harus memang wajib disiplin ilmu. Multidisiplin ya. Oke. Lah itu akhirnya lolos, Pak. Alhamdulillah tahun 2015. Jadi teknologi itu lolos di pendanaan. Lolos di pendanaan. Tinggi. Jadi itu berangkat dari permasalahan masyarakat pengrajin ya. Jadi sosial problemnya di situ tim saudara Mas Yogi ya dan kawan-kawan itu membuat solusi. Betul. Yang ditawarkan begitu. Dan berhasil. Alhamdulillah dipakai sampai sekarang, Pak. Alat itu sampai sekarang. Jadi diferensiasi di mana sih? Waktu itu konvensional, sekarang ini dengan ini apa bedanya? Bedanya ada beberapa hal, Pak, yang kami lakukan perubahan di situ. Kalau yang awal pertama kali konvensional dulu itu pengasapannya bisa sampai 1 hari itu hanya 1 proses. Satu kali proses. Betul. Nah, untuk alat kami karena kan memang bahannya terbuat dari stainless steel, Pak. Good grade. Ya. Jadi 12 jam sudah selesai, Pak. Jadi 1 hari bisa masak 2 kali. 2 kali. Itu mulai proses riset juga ya? Iya, Pak. Risetnya kalau boleh saya cerita lucu, Pak. Gimana? Jadi untuk mengetahui bagaimana cara proses pengasapan dan sebagainya, saya kan kuliah sambil bekerja, Pak. Sama. 3 orang ini juga sama. Tadi toolman masih tetap toolman, Pak. Toolman. Sampai tahun 2015 tetap toolman. Akhirnya untuk mendapatkan data itu saya itu kebetulan kan di Sidoarjo, Pak. Selesai kerja berangkat langsung ke Sidoarjo, Pak. Nginep di sana. Di rumah warga? Di rumah warga. Nginep, Pak, hanya untuk memvideo prosesnya seperti ini. Paginya naik bus, Pak, lagi kembali ke sini untuk bekerja. Sama Mas Ujang juga seperti itu. Waktu itu saya sama Mas Ujang yang melakukan itu. Mas Fajar itu? Mas Fajar, betul. Terus Mas? 1 minggu, Pak. Seperti itu, hanya untuk mendapatkan data real dari pengrajin tadi, mitra tadi. Nah, lucunya di mana itu? Ya, Pak ya?
Sebenarnya bukan lucu tapi gimana ya? Menarik Pak. Dengan effortnya sangat Iya betul. seminggu dengan Seminggu WP Sidoarjo, pulang lagi ke WP lagi, berangkat lagi ke Sidoarjo. berarti nggak pulang ke rumah. Nggak pulang ke rumah Pak. Satu minggu. Akhirnya ketemu suatu desain ya, katakanlah Betul. begitu, Satu prototype desain, yang prototype. bisa dikembangkan itu. Ketika kita dapat, Ketiganya ya. ketiganya dapat, polusinya juga semakin sedikit Pak. Proses pemasakannya juga semakin cepat. Matangnya lebih rata misalnya. Rata juga. Oke. Gimana respon dari mitra waktu itu di temuan itu? Waktu itu sebelum mesin kami antar Pak, Ya. mesin yang sana sudah dibongkar Pak. Itu ekspektasinya sangat besar sekali. Betul. Ini tim apa namanya kemarin tadi? Mesta Pak, Apa mesa itu? mesin asap telur asin Pak. Wow. Ini Keren, saya keren, juga keren. beban berat sebenarnya Pak. Kenapa? Jadi enggak ini bisa dipakai enggak waktu itu. Karena kan sudah dibongkar Pak. Belum dikirim sudah dibongkar. Jadi ditelepon, Mas, mesinnya tempatnya sudah saya siapkan. Sudah saya bongkar yang kemarin. Saya kaget Pak. Iya saya. Tapi alhamdulillah dipakai sampai Oke, sekarang oke. Pak. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Mas, setelah dapat PKMP ya kalau nggak salah ya. Berikutnya menjadi sangat beruntung menjadi kontestan Pimnas ke-28. Pak. Di mana waktu itu? Di Universitas Halu Oleo Pak, Kendari Pak. Makassar masih ke sana itu Mas? Jauh Pak. Ya Makassar kalau nggak salah Makassar 2 jam 2,5 jam. Ya betul. Pesawatnya lagi ya? Kami naik pesawat kecil waktu itu. Ya benar. Goyangannya minta ampun. Baru pertama kali naik pesawat kecil Pak. Nggak, korelasi apa dengan PKMT ini? Jadi hasil PKMT Betul. Hasil PKMT itu nanti kan tetap masih diperlombakan juga. ya Lah ujungnya atau finalnya itu di Pimnas tadi Pak. Seluruh Indonesia Pak. Katakanlah PKMT itu ada 1.000, Pimnasnya berapa kira-kira? Untuk ada bidang teknologi juga? Ada teknologi Pak. Ah. Waktu itu yang berkompetisi di sana itu 40 Pak. 40 proposal. Termasuk kami. Dari berbagai perguruan tinggi. Semua seluruh Indonesia Pak. Negeri Negeri juga, maupun Pak? swasta. Negeri Negeri kan? maupun swasta Pak. Oh, hebat ya. Alhamdulillah. Karena perguruan tinggi di Indonesia kan 4.200-an. Iya. Tapi di Pimnas ke-28 pada waktu 2015 ya? 2015. 2015 di Universitas Halu Oleo. Halo oleh Kendari. Mas Yogi dan kawan-kawan mewakili Wijaya Putra, katakanlah begitu ya. Sebagai kontestan di ajang Pimnas itu kan ajang nasional ya. Iya Pak. Minder Mas. Mindernya itu apa Pak ya? Nggak bisa dibayangkan Pak. Mindernya itu sebenarnya awal pertama kali dapat kabar Pimnas itu bingung kami Pak. Nah kan dari teknologi misalnya kan ada mahasiswa dari ITB, ITS dan segala macam. Iya. Nah ini bayangan Mas Yogi pada waktu itu ya senang pasti ya. Seneng Pak. Tapi aku juga iya. Campur soalnya Pak. Seneng takut. Terus kalau minder itu pertama kali awal datang ada Pak, sedikit tapi Ya. sedikit karena ada yang menguatkan waktu itu dosen Oke. pembimbing. Ayo sama, kita sudah di level yang sama gitu bilang. Sudah nyebrang laut lagi ya. Masa bersama Dari ini. rumah masalahnya Pak. Oke, Mas Yogi, saya ingin menggali informasi. Tadi persiapannya waktu di PKMT saja, Iya. itu kan seminggu gak pulang-pulang. Betul. Bagaimana persiapan di Pimnas? Ini Pak. Persiapan di Pimnas itu lebih ekstrim lagi Pak. Karena kami masih belum tahu suasananya di sana seperti Ya, apa. ya. Apa yang harus Sorry, dilakukan. baru pertama kali ya? Tahun 2015 Bukan baru pertama mahasiswa kali. Wijaya Putra. Baru pertama kali. Pioner berarti. Pioner Pak saya. Iya. Besar Pak di Teji. Kelinci percobaan. Besar. Kelinci percobaan betul. Betul gimana? Persiapan itu bagaimana? Kami tidak tahu lokasinya di mana seperti apa, terlebih suasana di sana seperti apa. Ajang nasional juga diikuti oleh perguruan negeri swasta. Persiapan kami mulai dari setelah lolos Pimnas itu koordinasi kami tidak dihenti Pak. Yang biasanya sebelum Monef itu 1 minggu 2 kali. Ini Monef PKMT. PKMT Oke. Pak. Ini 1 minggu setiap hari pokoknya harus ada koordinasi Pak. Berarti bukan seminggu yang apa? Survei alat tadi ya? Enggak, beda lagi Pak. Setiap hari pokoknya setelah kampus kita koordinasi, setelah kampus kita koordinasi. Oke, akhirnya berangkat. Akhirnya berangkat. Terus apa yang dicapai di sana? Gimana ya Pak, saya
terharu pertama kali yang kayak saya rasakan, mungkin teman-teman beda. Ya saya rasakan terharu Pak, terharu membawa nama besar Universitas Wijaya Putra di pundak saya waktu itu sebagai ketua tim di tingkat level nasional, pioner tahun 2015. Akhirnya ya sudah, saya harus berjuang. Saya nyebrang laut, saya oper pesawat 2 kali, Iya, mau tidak iya. mau saya berjuang. Pastinya Makassar memang kalau Kendari itu. Saya harus berjuang. Oke. Dan berhasil. Dan alhamdulillah berhasil berjuang Pak. Kami pulang alhamdulillah dengan banyak cerita, banyak perjuangan. Kita pulang membawa medali perak, juara 2 tingkat Wow. nasional Untuk kategori poster Pak, terbaik. Menarik sekali, Mas. Saya akan mengumpulkan ya slideshow foto-foto nih. Mungkin suasana seperti ini. Ini pulang Pak. Ini pulang ya? Ini pulang. Oh, sudah. Oh, ini ya? Ini. Maskotnya beserta medalinya. Oke. Ini waktu itu pamerannya Pameran ya. didampingi, waktu itu dikunjungi Pak Bambang Sampono. Oh, Pak. dari ITS ini ya? Dari ITS Pak. Oke. Ini siapa yang temen yang hitam pakai Yang apa pakai merah? kerudung merah itu Dewi Kapso dari Fakultas Ekonomi Pak. Oke. Bu Lela yang pakai kerudung hijau, Ini saya dosen pembimbingnya ya. Iya, betul. Nah. Ini suasana Monet Pak. Oke. Ketegangan. Ini pas wajar itu ya? Iya, Mas Fajar sama Elizabeth itu. Kita nggak tahu ya bagaimana sekarang Mas Fajar setelah Di Jakarta kalau nggak salah. Nah, Lost kontak. katakanlah setelah 8 tahun ini. Iya. Yang lain mungkin ada slide show-nya yang Ini malam inaugurasi. inaugurasinya. Ini pengumuman waduh. Ini pengumumannya Pak. Ya, artinya Mas Yogi dapat juara 2 itu. Saya waktu itu tanpa sadar Pak, lompat dari kursi. Iya, nah, waktu diumumkan. Lompat dari kursi tempat saya duduk dan tidak sadar itu takut salah gitu Pak. Iya. Saya menunggu sampai dipanggil 2 kali. Dan Iya, setelah Pak. lompat saya duduk lagi. Loh, serius tak? Gak keliru. Serius tak kan gitu Pak. Gak keliru tak kan gitu. Akhirnya ternyata benar Pak. Alhamdulillah kami bisa mengibarkan bendera Wijaya Putra, Pataka Wijaya Putra di Kendari dan kembali pulang membawa medali perak. Selamat Mas. Anda Terima jadi kasih. pioner. Ini ada Pak Taufik waktu itu. Iya. Tapi Mas Yogi nggak sebesar sekarang. Nah, ini ya, Timnas Halu boleh ya kan? Kalau lihat fotonya ya besar tapi nggak sebesar sekarang. Iya, Pak. Ada perubahan sedikit Pak. Sekarang lebih makmur. Oke Mas, itu capaian-capaian yang sangat spektakuler menurut saya ya bagi mahasiswa UWP kala itu mungkin sampai sekarang. Oke, selanjutnya setelah pulang ada PR lagi tahun berikutnya ya. Tapi PR lagi Pak. Tidak tahu kenapa. PR-nya adalah Pimnas Investment Summit. Betul. Saya membayangkan bahwa investment itu adalah kumpulan teknologi-teknologi yang dipertemukan dengan investor-investor Betul. atau calon-calon investor. Di mana pada waktu itu? Waktu itu di IPB Pak, di Bogor. Di tahun berikutnya berarti tahun 2016. 2016. Ketepatan ada Pimnas Pimnas ke-29. Oh, Pimnas 2009 dan Pimnas Investment Summit untuk 2008 ya. 28-nya. 28 ya. 28 sorry ya. Iya. Iya. Jadi dari beberapa perguruan tinggi undangan Pak itu Pak. Juga undangan ya. Undangan. Tidak semua. Tidak semua kontestan Pimnas 28 Betul. itu diundang di PIS. Betul. Hebat ya. Undangan Pak. Ada yang menarik padahal hanya sederhana ya. Sederhana. Ada Itu teknologi Pak. teknologi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan Betul. masyarakat dalam hal ini adalah UMKM ya, Betul. pengrajin telur asin sampai Halulio, IPB. Perasaan bagaimana sih orang tua misalnya? Orang tua waktu itu sangat-sangat mendukung Pak sebenarnya. Jadi sudah tahu posisinya, saya pamit waktu itu. Karena pulang-pulang juga ya? Iya, karena kalau dihitung 1 bulan itu hanya 2 kali Pak saya di rumah pulangnya. Ya kan, karena harus mempersiapkan Pimnas tadi dan lain sebagainya. Terus yang di PIS ini kapasitasnya lebih kecil lagi Pak, karena kan memang
Nggak seperti yang Pimnas harus seperti apa. Jadi pemanasannya di PKMT, Betul. nah, ajang peaknya itu di Pimnas, refreshingnya di PIS. Betul. Ada satu hal Mas yang perlu saya garisbawahi di sini. Ternyata kalau berprestasi effortnya nggak main-main. Sebulan pulang 2 kali sebagai mahasiswa dan bekerja sebagai toolman. Masih toolman waktu itu ya? Masih toolman, Pak. Pasti setia jadi toolman ya? Sampai tahun 2015. Sampai 2015 tahun lulus. Oke, sekarang setelah PIS selesai juga studinya. Selesai juga studinya. Oke. PIS itu saya sudah lulus S1, Pak. Oh, lulus S1 ya? S1 ya, Tapi ya apa-apa karena diundang ya? Karena diundang. Oke. Mas Fajar juga lulus waktu itu? Sudah. Oh, satu angkatan ya? Satu angkatan. Cuman beda fakultas. Oke. Setelah lulus, predikatnya apa sih? Lulus di S1 itu? Lulus di S1 itu saya lulusan terbaik, Pak. Wow. SMK terbaik, dapat beasiswa. Dapat beasiswa. S1 terbaik di fakultas, dapat beasiswa lagi. S2 gratis lagi, Pak. Sekolah gratis itu perjuangannya nggak mudah gitu ya. Oh, betul. Betul. Tadi dikatakan bahwa saya tidak bermimpi atau tidak punya keinginan untuk S1. Ternyata di S2 diambil juga beasiswanya. Saya ambil juga, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai tahun 2017. 2017 selesai. Oke. Jadi, Jadi sekolah gratis itu adalah perlu effort yang besar. betul. Salah satunya adalah bagaimana mewujudkan menjadi wisudawan atau lulusan terbaik. Tapi lulusan terbaik bukan karena IPK saja kan? Bukan, Pak. Karena prestasi juga. Karena prestasi juga. Yang mewakili Universitas Jawa. Sangat menarik, sangat inspiratif. Ternyata sosok Mas Yogi Cahyo Pratomo itu effortnya seperti itu untuk menjadi maju kan itu, untuk menjadi berkembang. Awalnya tidak ingin kuliah, ternyata S1 gratis, S2 gratis, tapi dengan capaian-capaian prestasi yang sangat membanggakan. Mas Yogi, setelah 2015 jadi guru ternyata. Guru, Pak. Awal pertama kali jadi guru. Nah, saya juga melihat jadi guru, sempat juga jadi wakasek ya. Betul. Karena pengalaman itu. Nah, bagaimana prosesnya jadi guru dan jadi wakasek itu? Butuh proses panjang juga, Pak. Selama jadi lulus di SMK itu saya jadi toolman 4 tahun sampai tahun 2015. Setelah itu S1 selesai, baru ada pengangkatan jadi guru itu. Setelah jadi guru butuh proses lama juga sampai tahun 2019 baru dipercaya menjadi wakil kepala sekolah. Oke, Mas Yogi, itu adalah jenjang capaian yang cukup menakjubkan ya, dari sesuatu yang bukan apa-apa, tidak terpikirkan dan segala macam. Nah, saya ingin menggali apakah effort spirit kompetisi. Saya melihatnya begitu. Ini kan tidak sampai ke Wijaya Putra tanpa spirit kompetisi atau semangat berkompetisi. Apakah itu ditularkan juga kepada siswa-siswanya sekarang? Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah ya. Itu dalam rangka mengeksplor kemampuan siswa atau balas dendam? Tidak ada. Bukan balas dendam. Dulu boleh lebih begitu. Enggak, Pak. Jadi murni karena memang mulai dari Pimnas itu saya tahu atmosfernya di sana seperti apa. Di tingkat nasional. Bagaimana persiapannya, gitu. Teamwork juga harus begitu kan ya. Akhirnya jadi lama-lamanya begitu ya kontestan yang lain. Oke. Terus mencoba ya Mila? Saya mencoba untuk apa ya? Menerapkan apa yang sudah saya pernah alami ke anak didik saya. Terbukti kemarin di tahun ini, Pak. Alhamdulillah tahun ini di bulan Januari kemarin di Jember kami menyabet juara 1. Wow, apa itu? Electric vehicle, Pak. Electric vehicle, kompetisi motor listrik di UNED kategorinya pengereman sama percepatan.
tahun 2019 itu awal mula di SMK Wijaya Putra Iya. ada energi terbarukan ekstra Iya. energi terbarukan, outputannya mobil listrik Mobil listrik ya. mobil listrik. Dan alhamdulillah di tahun berikutnya ada kompetisi. Nah, sekarang ini Jadi persennya di sini ya. balas dendam Artinya yang positif lah. balas dendam tapi halus kayaknya. Ya, yang positif lah. Yang positif. Jadi memang saya mengapresiasi kalau memang siswa pun mahasiswa dan siswa harus didorong untuk berkompetisi. Tidak ada bedanya kok. Benar. Tidak ada Terus ada yang terakhir terbaru ini kami masih proses Pak. Ya. Ini PLN yang mengadakan. Heeh. PLN ICE. Jadi kemarin konversi kendaraan dari kendaraan petrol menjadi listrik. Artinya yang berbahan baku fosil, Berbahan ke fosil listrik. sekarang ke listrik. Ini Terus? masih proses. Anak-anak sekarang ada di Bandung masih belum balik Pak. Oh gitu. Jadi hari ini balik Hari ini. sama satu pembimbing Iya. balik. Setelah itu nanti ada monev dari PLN. Sampai tahapan berapa sekarang ini? Sekarang ini kami sudah lolos di apa ya? Uji coba ya Pak. Uji Uji coba. coba. Jadi nanti ada monev lagi dari PLN dan kami dikirimi 2 baterai dari Gesit Pak. Oh, mengaplikasikan audio kesit ya. Betul. Nanti kalau sampai tanggal 7 Oktober itu kita berhasil menyelesaikan pekerjaan tadi, baterai itu boleh kami simpan. Dikasih secara cuma-cuma Pak. Itu nasional juga ya? Nasional juga. Kami menyisikan beberapa proposal juga waktu itu. Awalnya proposal dulu. Ya, yang penting mereka meng-create suatu program, melaksanakan program itu dan mengkompetisikan. Saya setuju itu. Jadi memang spirit kompetisi, apalagi mereka setelah lulus, kehidupan nyata itu hidup kan adalah kompetisi. Betul. Kalau kita tidak bersaing, ya dimulai dari sekolah dan dari mahasiswa. Sangat menarik Mas. Mudah-mudahan spirit yang dikembangkan Mas Yogi pada waktu kuliah itu juga menjadi motivasi untuk mengembangkan juga di pekerjaan Mas Yogi sekarang ini. Jadi bagaimana seseorang, kelompok siswa itu menjadi salah satu memiliki jiwa kompetisi. Karena memang kehidupan nyatanya nanti juga harus berkompetisi. Nggak mungkin kita baik-baik saja, harus berkompetisi itu jalan untuk mencapai kesuksesan. Iya. Mas Yogi cukup panjang, cukup menarik, cukup inspiratif. Terima kasih Pak. Di balik ini semua ternyata ada pengorbanan yang mungkin orang lain tidak mengetahui. Ternyata tidak pernah pulang setelah persiapan Primnas dan segala macam. Sampai untung KTP nggak disuruh pindah sama orang tua. Mas, bisa nggak Mas memberikan closing statement atau motivasi pada adik-adik Mas Yogi, terutama mahasiswa UIP saat ini, bahwa kompetisi itu sangat menarik. Betul. Kompetisi itu membangun karakter. Ya, percaya diri bukan hanya dengan PTS, dengan PTN pun. PTN kami sikat Pak. Pokoknya tampil dulu ya. Tampil dulu. Oke Mas. Surabaya. Bisa nggak? Bisa memberikan statement itu. Ini kameranya di sana Mas. Terima kasih Pak Budi. Untuk adik-adik atau teman-teman perkuliahan sekarang masih menjalani kuliah, tolong jangan hanya kuliah pulang, kuliah pulang. Sayang waktumu masih muda, kamu masih muda. Kalau bisa semangat kompetisi, kalau bisa fokus apa yang sudah menjadi yang kamu mulai dulu. Jadi fokus diselesaikan, setelah itu tinggal ambil hasilnya. Melalui proses panjang. Proses panjang pastinya Pak. Menarik Mas Yogi, terima kasih Mas Yogi. Saya mengapresiasi bahwa pionir. Iya Pak. Kontestan Primnas itu ternyata Mas Yogi dan kawan-kawan termasuk Mas Fajar akhirnya mendapatkan prestasi yang cukup membanggakan, yakni juara 2 kategori poster ya, dan itu tidak dimulai dari BKMT dan segala macam. Ini merupakan potret lain seorang mahasiswa, sosok mahasiswa yang berprestasi, dan apapun yang dikerjakan sesuai dengan passion dan effortnya ternyata membawa berkah tersendiri. Salah satunya studi gratis mulai S1 dan S2. Sangat menarik. Mudah-mudahan S3 juga dapat Mas. Terima kasih Mas Yogi. Baik, pemirsa podcast Back to Campus, tidak terasa waktunya habis. Sebetulnya masih banyak yang dieksplor. Mungkin kita akan mencari
momen yang lain, mengeksplor sosok Mas Yogi Cahyo Pratomo, atau mungkin kami berharap ada alumni-alumni dari Universitas Wijaya yang dapat kami undang memberikan motivasi, inspirasi bagi adik-adik kita, termasuk untuk memberikan gambaran bagaimana potret mahasiswa Universitas Wijaya Putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.